Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Sesuatu yang Lebih Baik. Buku ini ditulis oleh Kelvin Berock, di mana Kelvin Berock ingin mengajak kita di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan pencobaan, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tekanan. Kita mungkin merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Kerinduan ini bukanlah sesuatu kerinduan yang baru. Kalau kita melihat kembali di waktu yang lalu, pada saat bangsa Israel, pada saat mereka berjalan di padang belantara, mereka merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin mencapai akan tanah perjanjian itu, dan mereka harus berjuang untuk mencapainya. Kita pun sama, saat ini kita memperjuangkan kehidupan kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik itu. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan karakter kita melalui membaca Alkitab kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita dapat melihat bagaimana sistem upacara korban kuno dapat mengingatkan kepada kita untuk melalui penyerahan setiap harinya dengan sungguh-sungguhnya, memohon agar Dia dapat menuntun kehidupan kita. Kita dapat hidup sebagaimana yang Dia kehendaki, dan kita dapat dituntun mencapai kehidupan yang lebih baik, karena waktunya sangat singkat. Oleh karena itu, marilah kita meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama pelajaran kita. Ambil Alkitab saudara, marilah kita sama-sama mempelajari, atau buku renungan saudara juga yang kalau saudara memilikinya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Kemanusiaan Naik ke Surga. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir, ke belakang tabir. Bentuk manusia yang diadopsi, yang diambil Yesus ketika Dia datang ke dunia. Kita tidak dibuat ketika dia pergi, dibuang ketika Dia pergi. Dia tidak bangkit dari kubur sebagai hantu atau aberasi atau sebagai kemanusiaan yang disingkirkan kembali ke status keabadian sebelum datang ke bumi. Wujud Tuhan tidak dapat datang ke dunia kita dengan keilahian terbungkus dalam kemanusiaan. Dia kembali kepada kemuliaan dengan manusia yang terbungkus dalam keilahian. Jadi sangat luar biasa kemanusiaan naik ke surga. Bagaimana kita terus mempelajari bagaimana Yesus pada saat datang ke dunia ini, Dia benar-benar memiliki fisik 100% manusia. Bagaimana Dia hidup di tengah-tengah manusia. Tapi ingat bagaimana apa perbedaannya yang dapat membedakan kita dan juga Yesus. Kalau kita mengingat pelajaran kita sebelumnya, menekankan kepada kita bahwa yang menjadi perbedaan kita manusia dengan Yesus adalah apa? Dia walaupun hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dosa, tapi Dia tidak terinfeksi oleh dosa itu sendiri. Inilah yang membedakan kita sebagai manusia dan juga kemanusiaan daripada Yesus sendiri. Bagaimana Dia terus mempertahankan konsistensinya untuk terus memandang kepada Bapaknya, untuk berpegang teguh kepada Bapaknya. Yesus bisa saja gagal untuk menjadi pelepas bagi kita, tapi itu bukan menjadi pilihan utamanya. Pilihannya Dia adalah terus menjalankan akan misi ini sampai pada kematian. Dia menurut sampai kepada kematiannya. Bagaimana pada saat Dia datang ke dunia ini, bagaimana saat Dia dalam pelayanannya, dan bagaimana saat Dia naik kembali ke surga. Kematian daripada Yesus pada saat Dia dikubur, Dia tidak bangkit dan tidak sama seperti orang-orang di dunia ini mengatakan bahwa ada arwahnya datang bangkit dan memberikan nampak di mana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat di sini, Yesus
datang dalam wujud kemanusiaan, dibungkus, keilahiannya terbungkus dalam kemanusiaan, dan dia kembali ke surga, di mana kemuliaan dengan manusia yang dibungkus dengan keilahian. Jadi sangat luar biasa Tuhan kita secara fisik nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupannya sebagai manusia 100%, memberikan teladan bagi kita bahwa kita pun sebagai manusia, kita sanggup hidup sebagaimana yang dia hidupkan di dunia ini, kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Tentu saja ada perbedaan mendasar dalam bentuk manusia yang dia sekarang pertahankan. Tubuh itu tidak mengandung cacat fisik yang diterima dalam tubuh yang dia kenakan di bumi. Bentuk yang menyenangkan dan Tuhan berikan kepada manusia di Eden begitu tragis dirusak oleh pelanggaran yang telah dipilih dalam pribadi Adam kedua kita. Dirusak oleh pelanggaran telah dipulihkan dalam Adam kedua kita. Dengan demikian umat manusia sekarang dapat berbaur dengan Bapa lebih dekat daripada ketika di Eden. Jadi sangat luar biasa kalau kita melihat kelanjutan dari pelajaran kita, bagaimana perbedaan mendasar dari manusia di waktu di Eden dan juga manusia sekarang ini. Kalau kita melihat pada saat Adam berada di dunia, di Eden, pada saat dia diciptakan, Adam memiliki pelanggaran yang dapat membawa akan manusia sampai saat ini. Dosa itu terus berlanjut. Kalau kita melihat dia datang ke dunia ini untuk mengambil kita, membawa kita kembali ke posisi di mana kita dapat berhubungan dengan Bapa kita. Kalau di waktu yang lalu, pada saat Adam dan Hawa, pada saat mereka berhubungan dengan Bapa, tidak sedekat di mana kita sekarang ini. Oleh karena itu kita diberikan kesempatan, walaupun kita tidak bercakap-cakap langsung dengan Bapa kita, melalui doa kita dapat menyampaikan permohonan kita. Bagaimana lebih dekatnya kita harus kita jalin saat ini, karena saat ini dunia sudah semakin bobrok moralnya. Dunia semakin menawarkan hal-hal yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi kita diingatkan kembali betapa spesialnya kita saat ini. Kita diberikan kesempatan lebih dekat lagi kepada Bapa. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Mari kita mengambil kesempatan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita dapat terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bahwa dia harus membawa sifat yang diadopsi kepada takhta Tuhan, dan di sana dia mempersembahkan anak-anaknya kepada Bapa untuk menganugerahkan kepada mereka satu kehormatan yang lebih yang digerakkan kepada para malaikat. Ini adalah keajaiban alam semesta surgawi, misteri dari malaikat yang ingin lihat. Ini adalah kisah kasih yang meluluhkan hati orang berdosa, di mana terdapat dalam Son and Daughter of God halaman 22. Dan sangat luar biasa keajaiban alam semesta surgawi itu, di mana malaikat surga pun mereka melihat bagaimana pengorbanan daripada Yesus itu, bagaimana teladan yang dia berikan, bagaimana kita akan memuji dia saat kita melihat pengorbanannya ini. Kita dapat melihat kembali betapa cintanya kepada kita, dapat meluluhkan masing-masing kita untuk datang kembali kepadanya. Malaikat melihat bagaimana Bapa kita atau Yesus kita itu, dia memberikan kasihnya yang sangat luar biasa. Dia rindu untuk kita dapat melihat kasih Bapa itu, untuk kita kembali kepadanya.
saat ini dengan sabar dia menunggu masing-masing kita. Saat ini dia ingin, saat dia naik ke surga, dia memesankan bahwa dia akan datang kembali. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Karena waktunya sudah sangat singkat. Dia rindu untuk kita bersama-sama dengan dia nantinya di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Di sini dikatakan bahwa sifat yang diadopsi oleh Tuhan, di mana dia mempersembahkan anak-anak. Marilah kita. Dia datang sekarang ini menjadi pengantara bagi kita. Saat dia naik ke surga, dia mempunyai tugas yang istimewa, yaitu membawa kita lebih dekat kepada Bapa kita. Dan saat ini dia menjadi pengantara kita, dan dia telah menyediakan tempat bagi masing-masing kita untuk kita dapat bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Ada banyak cara untuk mendapat perhatian dari orang-orang yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Kita bisa mengajar mereka dengan penanggalan nubuatan, peran iman dan manfaat pembaruan kesehatan, pembaruan berpakaian, pembaruan persepuluhan, pembaruan keluarga, pembaruan pendidikan, dan lain-lain. Kita juga dapat menanggap minat mereka dengan janji berkat dari firman itu dan nilai-nilai prinsip Alkitab yang tak pernah gagal. Tetapi tidak ada kebenaran yang begitu menakjubkan, begitu menarik, dan begitu mengikat kepada Golgota daripada Yesus yang tidak bersalah datang ke dunia ini yang bersalah dan penuh dengan dosa, kemudian kembali kepada kemuliaan yang mengadopsi sifat kemanusiaan. Jadi Yesus yang sama saat dia datang ke dunia ini membawa fisik manusia itu naik ke surga untuk menjadi bukti bagi masing-masing kita bahwa kita pun sanggup melakukan melalui teladan yang telah diberikan. Kita pun akan mencapai kehidupan yang dia miliki. Dan ingat, saat kita berjuang untuk mencapai kehidupan yang Yesus ingin kita capai, kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup. Karena sekarang ini dunia menawarkan banyak sekali hal-hal untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan menawarkan satu kehidupan yang lebih baik. Maka kita mengambil tawaran daripada Tuhan untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa pemikiran bahwa anak Tuhan yang penuh dengan berkat berhasil menyelesaikan operasi penyelamatan dan kembali ke rumah untuk menebus tabir pemisahan dosa yang ditegakkan di Eden merupakan esensi dari Injil. Ini adalah inti pengharapan Kristen, senjata utama perlengkapan Injil, dan ringkasan kontribusi pengorbanan Adam kita yang lebih baik, yang penting. Jadi sangat luar biasa. Dikatakan di sini, dia menyelesaikan tugasnya yang mulia itu dan telah kembali ke surga, dan mana dia telah menembus akan tabir pemisah itu, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berhubungan langsung dengan Bapa kita. Marilah kita mulai membangun akan hubungan persahabatan kita dengan Tuhan. Dikatakan bahwa saat kita menjalin hubungan persahabatan kita dengan Tuhan, kehidupan kita akan berubah, dan di dalam Dia kita dapat diubahkan. Maukah kita hari ini kembali mengingat, kembali melihat apakah kita sudah menjalin hubungan bersama dengan Kristus? Apakah kita sudah membangun hubungan itu? Kalau belum, saat inilah waktunya untuk kita menjalin hubungan bersama dengan Kristus. Saat ini adalah waktunya untuk kita dapat melihat kembali kehidupan kita. Karena kesempatan ini tidak akan lama lagi. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sebagaimana janjinya bahwa Dia akan datang kembali. Dia pasti akan datang kembali. Kemanusiaan yang telah naik ke surga, Dia yang sama akan kembali sebagai Raja untuk menjemput masing-masing kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Maukah kita hari ini berkomitmen
untuk dapat memiliki pengharapan di dalam Kristus. Bagaimana dapat menguatkan kita, menguatkan jiwa kita, di mana kita dapat berlabuh di dalam kerajaan surga. Maukah kita hari ini membuka diri kita? Maukah kita hari ini melihat teladan yang Tuhan telah berikan, untuk kita dapat mengambil teladan itu, menjadikan kita berubah, menjadikan kita manusia yang baru. Saat ini mungkin kita memiliki hati yang belum bertobat, memiliki hati yang masih dikeraskan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saya rindu memiliki hati yang mau bertobat. Saya rindu memiliki hati yang penuh penyerahan. Ini adalah pergumulan saya secara pribadi dan mungkin pergumulan saudara. Marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Marilah kita meminta tuntunan daripada Tuhan agar kita dapat melewati tahap demi tahap hidup bersama dengan Kristus. Dan biarlah renungan ini dapat memberikan kita satu pengharapan, satu motivasi yang baru dalam kehidupan kita, untuk kita dapat bersedia, karena waktunya sudah sangat singkat. Apapun yang ditawarkan oleh dunia, marilah kita tinggalkan itu. Marilah kita terus fokus kepada pandangan kita kepada Yesus Kristus. Gunakanlah kekuatan yang daripadanya, maka kita akan keluar sebagai pemenang, karena Dia telah keluar sebagai pemenang saat Dia memandang kepada Bapaknya. Saat kita pun memandang kepada Dia, maka kita pun akan keluar sebagai pemenang. Karena itu mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ambillah tindakan kita hari ini, karena tindakan kita hari ini dapat menentukan di mana akan kita berdiri pada akhirnya. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.